Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok VN Raja AWS ingin mempresentasikan hasil dari laporan tugas besar kami di mata kuliah Cloud Computing. Di sini kami juga akan melakukan pembuktian teknis terkait arsitektur cloud multi-instance dan load balancing dengan mengimplementasikan web server, database terpusat, dan high availability pada Amazon Web Service. Mungkin sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Langgeng Yongi Surya dengan NIM 102022300019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiendra dengan NIM 102022300004. Perkenalkan, nama saya Dara Saipa Mahiro dengan NIM 10202233030396. Perkenalkan, saya Tiana Syifa dengan NIM 102020300012. Perkenalkan, saya Ahmad Fatur Rahman dengan NIM 102022300218. Oke, selanjutnya di sini misi proyek dan sasaran arsitektur. Kami di sini mengadopsi infrastruktur cloud, yaitu mengimplementasikan sistem yang komprehensif, mencakup web server dan database server yang berbasis instance pada lingkungan AWS. Lalu di sini kita juga menyasar ketersediaan yang tinggi atau high availability. Kita membangun pendekatan multi-instance yang didukung oleh Elastic Load Balancing untuk mendistribusikan trafik secara merata dan mencegah kegagalan sistem tunggal atau single point of failure. Lalu selanjutnya untuk implementasi fungsional dinamis, kita membuktikan integrasi dengan memuat data secara dinamis atau live fetch dari basis data, serta menguji respons penyeimbangan beban melalui indikator pelacakan instan, yaitu server 1 dan server 2. Untuk selanjutnya, di sini persiapan infrastruktur atau cetak biru AWS. Yang pertama, ada keamanan dan jaringan yang terisolasi. Di sini kami melakukan konfigurasi security group untuk mengatur protokol inbound ataupun outbound. Kita membuka port 80 dan 443 lah untuk akses publik. Lalu 22 SSH untuk remote dan 3306 untuk MySQL, khusus untuk jalur aman antar server. Lalu selanjutnya, di sini kita memakai alokasi komputasi EC2 dari AWS. Kita melakukan penyiapan virtual machine, 2 instance dialokasikan sebagai web server yang mendukung multi-instance, dan 1 instance layanan terkelola sebagai database server terpusat. Lalu selanjutnya kita ada basis data relasional. Di sini kita melakukan penentuan engine basis data dan skema tabel fungsional. Di sini kita melakukan seeding awal data dengan identitas dan foto kelima anggota kelompok VN Raja AWS. Lalu selanjutnya, untuk distribusi dan kode aplikasi, di sini kita pembuatan script backend untuk penarikan data fetch dinamis dan penambahan baris kode indikator respons server dan perencanaan perutan dari load balancer. Lalu selanjutnya adalah alur rencana dan eksekusi proses. Di sini yang pertama kita akan melakukan AWS setup. Di sini kita melakukan konfigurasi IAM, lalu resource limit, dan juga security group. Selanjutnya ada RDS deploy atau database engine, scheme, dan data seeding. Selanjutnya ada komputasinya nih, yaitu EC2, yang web server ke-1 dengan dependency dan DB connection. Lalu selanjutnya kita ada web config, kita melakukan deploy code, lalu live fetch, dan juga server indikator. Selanjutnya ada cloning, di sini kita duplikasi nih AMI untuk isi 2 atau multi instance yang kedua. Selanjutnya kita ada target group, di sini kita ada registrasi targetnya terlebih dahulu dan health check. Selanjutnya ada load balancer, di sini kita memakai ALB, HTTP listener, dan DNS publik. Jadi ini adalah alur rencana dan eksekusi proses dari tugas besar kita. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu adalah lapisan keamanan jaringan atau security groups yang kami gunakan. Di mana di sini untuk port 80 itu terbuka untuk umum, di mana itu untuk mengakses web servernya. Kemudian untuk port MySQL, di mana kami menggunakan 3306, dan ini diisolasi hanya untuk laptop-laptop yang sekiranya akan melakukan remoting ke database, sehingga tidak dibuka untuk publik. Dan yang terakhir ada port 22 untuk SSH, di mana terbuka untuk remote si servernya. Next. Oke, selanjutnya di mana ada Amazon RDS. Di mana Amazon RDS ini kami namai sebagai AWS VN Raja AWS DB, di mana untuk zone-nya itu adalah di Singapura yang 1C, dan untuk tipenya itu pakai yang free tier DBT3 Micro.
Dan untuk konektivitasnya itu pakai SSL, dia jadi wajib menggunakan globalbundle.pem, di mana itu untuk nama SSL-nya. Kemudian untuk enkripsinya itu memakai AWS KMS Enable, dan juga penyimpanannya itu bawaan dari free tier Amazon-nya. Next. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan multi instance untuk membuktikan load balancer, di mana untuk web server itu dipakai di server pertama, dibuat dulu untuk code websitenya. Nah, setelah dibuat nanti bakal diduplikat dengan AMI atau Amazon Machine Image di server 2. Jadi server 2 merupakan hasil duplikat dari server 1. Di mana untuk server 1 namanya itu Vienna JAWS, dan untuk server 2 itu Vienna JAWS 1. Dan untuk tipenya itu sama-sama bawaan dari Amazon, yaitu T3 Micro. Dan untuk lokasinya itu sama kayak yang di DB tadi, itu ada yang di 1C. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yang dimana pada slide ini itu setelah kita deploy ECE2 dan konfigurasi jaringan, sekarang kita bahas bagaimana trafik dari internet diatur supaya aplikasi tetap stabil dan terdistribusi lewat application load balance. Yang dimana di sini semua request dari internet masuk ke satu pintu utama, yaitu ALB bernama Pian Raja AWS LB, yang dimana LB ini tuh dengerin request dari port HTTP 80 dan tersebar di 3 availability zone yang namanya 1A, 1B, dan 1C. Jadi kalau satu zona bermasalah, trafik tetap jalan. Dari ALB, request diteruskan ke target group bernama Pian Raja AWSTG. Statusnya 2 healthy, artinya kedua instan EC2 ini kita aktif dan siap menerima traffic. Nah, di sini stickiness-nya kita matikan karena supaya distribusi benar-benar merata dan tidak ada instan yang kelebihan beban. Yang dimana ALB juga bebas mendistribusikan request ke instan mana saja, tidak terikat ke satu user. Hasilnya, kedua instan ini ID-nya tertera di sini, masing-masing menerima traffic secara bergantian. Jadi ALB ini bekerja dengan metode round robin, yang dimana 100% request dibagi merata kedua instan tanpa mengikat sesi pengguna ke satu server tertentu. Boleh di next. Nah, karena tadi sudah melihat trafik terdistribusi kedua instan, sekarang di slide ini itu menampilkan kedua instan itu dari mana. Di sini kita buktikan bahwa keduanya mengambil data dari satu database terpusat, yaitu RDS. Di slide ini itu menunjukkan hasil pengujian koneksi dari EC2 ke RDS, bukan koneksi biasa, tetapi menggunakan protokol SSL. Jadi datanya terenkripsi saat transit. Yang penting di sini adalah data tim PRA tidak tertulis statis di HTML. Data itu di-fetch secara real time langsung dari RDS bernama AWS Pian Raja AWSDB ke dalam kedua web server. Buktinya terlihat di file konfigurasi environment, DB host-nya mengarah ke endpoint RDS kita, bukan ke localhost. Artinya, kedua instan EC2 itu terhubung ke database yang sama. Jadi, kalau ada update data dari RDS, otomatis kedua instan akan menampilkan data yang sama dan terkini. Konsisten, terpusat, dan tidak perlu update manual di masing-masing server. Kenapa di sini pakai SSL? Karena keamanan data saat dikirim antara EC2 dan RDS, terutama kalau traffic melewati jaringan internal AWS. Dan juga kenapa bedanya di sini hardcode di HTML itu kalau statis setiap update harus edit file di dua server secara terpisah karena tidak efisien dan rawan inkonsistensi. Boleh di next. Kalau tadi itu koneksi ke RDS dan sekarang di slide ini itu kita bisa melihat hasilnya secara nyata, tampilan webnya seperti apa dan apakah data yang muncul benar-benar dari database, yang dimana di sini pertama halaman web kita tuh berhasil diakses lewat DNS resmi ALB
tanpa kendala routing, artinya konfigurasi ALB dan EC2 ini sudah benar. Ini tampilan halaman PRA Core Team spesialis yang muncul di browser. Terlihat ada daftar nama anggota kami beserta peran masing-masing. Data yang tampil ini tuh bukan hardcode, tapi nama, NIM, peran, dan foto semuanya ditarik langsung dari tabel user di MySQL RDS secara real time. Yang paling di sini tuh adalah konsistensi. Kedua instance EC2 menampilkan data yang sama persis. 5 anggota kami ini muncul di server 1 maupun server 2 karena keduanya mengambil dari satu sumber RDS yang sama. Mungkin itu saja, boleh di next. Oke, baik. Jadi di slide ini kita bisa lihat hasil pengujian untuk distribusi atau pembagian beban servernya. Di sini kita pakai algoritma round robin pada load balancer. Nah, bisa dilihat di layar pas pertama kali diakses, trafiknya itu ditanganin sama server pertama yang ID-nya itu berakhiran BC2F9. Tapi pas halamannya kita refresh, load balancer-nya itu langsung otomatis mindahin traffic ke server kedua yang ID-nya itu berakhiran 27604. Nah, ini ngebuktiin kalau pembagian kerjanya itu seimbang dan sukses. Jadi, user nggak bakal ngerasain downtime gitu. Boleh di next. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kita punya 4 pilar penting yang bikin arsitektur cloud kita itu berhasil. Yang pertama itu ada shared central database. Jadi kedua server kita itu ngebaca dan nulis dari satu database RDS yang sama. Nah, yang kedua itu high availability dan fault tolerance. Jadi kalau ada satu server yang down, traffic itu langsung dialihin secara otomatis ke server yang sehat tanpa terputus seperti itu. Nah, yang ketiga itu deployment efisiensi. Kita itu pakai kombinasi AMI atau Amazon Machine Image dan Docker biar cloning servernya itu cepat dan bebas dari human error gitu. Nah, yang terakhir itu strict perimeter security. Jadi keamanan jaringan kita itu dijaga ketat pakai security groups dan enkripsi SSL. Boleh di next. Nah, selanjutnya di slide ini tuh kita ngebedah lebih dalam soal keamanan dan pemisahan beban kerjanya. Di arsitektur ini itu kita nerapin konsep separation of concerns atau pemisahan peran. Jadi urusan query database itu semuanya di-offload atau dipindahin ke Amazon RDS. Nah, efeknya si CPU di web server kita itu nggak bakal keberatan atau jebol pas traffic lagi tinggi-tingginya. Selain itu juga koneksi ke database juga wajib banget lolos verifikasi SSL pakai sertifikat milik AWS. Jadi aman dari serangan luar gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang high availability dan fault tolerance. Yang pertama, di sini kita menerapkan redundancy zonasi, yang dimana load balancer kita letakkan di 3 availability zone yang berbeda di Singapura. Nah, tujuannya jika ada gangguan jaringan fisik skala besar di salah satu zona AWS, sistem kita itu akan tetap aman karena udah di-backup oleh zona lainnya. Nah, yang kedua, kita menggunakan logika failover untuk memastikan zero downtime, yang dimana ALB ini akan memantau kesehatan server secara terus-menerus melalui port 80. Nah, jika server 1 tiba-tiba mati atau gagal memberikan respon HTTP 200 OK, nah ALB ini akan langsung mendeteksinya sebagai status unhealthy. Nah, saat itu juga ALB secara dinamis membuang rute dari server 1 dan mengalihkan 100% lalu lintasnya untuk pengunjung ke server 2 yang sehat. Nah, hasilnya aplikasi kita ini bakal tetap berjalan mulus dan pengguna sama sekali nggak bakal nyadar nih kalau misalkan ada gangguan di belakang layar. Oke, next. Nah, di sini kita melihat efisiensi dari sisi deployment. Di sini kita memanfaatkan 2 teknologi utama untuk mempermudah pekerjaannya, yaitu dengan menggunakan Docker dan AMI. Nah,
di sini kita menggunakan Docker untuk mengisolasi aplikasi lewat kontainerisasi, yang dimana aplikasi Laravel dan Nginx dibungkus secara utuh di dalam kontainer. Nah, ini memastikan tidak akan ada lagi error akibat perbedaan atau ketidakcocokan library sistem operasi antar server. Nah, untuk memperbanyak server, kita nggak lagi ngaturnya melalui manual gitu dari awal, tapi kita menggunakan AMI atau Amazon Machine Image. Nah, dengan AMI ini kita bisa ngelakuin replikasi identik untuk membuat server 2 ini cuman dalam hitungan menit aja. Nah, lalu pendekatan menggunakan AMI dan Docker ini itu sangat efektif untuk meminimalisir human error. Di sini kita bisa memastikan setup antara server 1 dan server 2 itu benar-benar 100% identik dan juga sempurna. Oke, next. Oke, terakhir kesimpulannya dari hasil pengujian infrastruktur ini ada 4 poin keberhasilan utama yang sudah kita verifikasi. Jadi yang pertama, integrasi yang penuh pada sistem multi-instance, yang dimana 2 web server EC2 ini sudah berhasil terdistribusi dan bisa melakukan read atau write data secara dinamis ke satu database RDS MySQL terpusat. Nah, yang kedua, penyeimbangan beban itu sudah terbukti berhasil, di mana application load balancer itu sudah sukses mendistribusikan lalu lintas secara adil ke kedua server menggunakan algoritma round robin. Nah, yang ketiga, ketersediaan tinggi sistem terjamin, yang dimana fitur health check ini dan peruteran proaktifnya memastikan sistem tetap zero downtime meskipun ada server yang mati ataupun gagal. Dan yang keempat, kita telah menerapkan standar deployment industri, di mana penggunaan Docker dan AMI membuat siklus replikasi sistem ini menjadi 100% presisi ditambah dengan perlindungan isolasi data yang ketat melalui VPC Security Groups. Okay, next. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup, saya akan menunjukkan demo terkait website yang kami buat. Seperti contoh di sini ada server 1, lalu jika kita refresh, oke, kita refresh lagi. Jadi sistemnya secara otomatis ya, dia akan menyeimbangkan jika server satunya terjadi traffic tinggi dan sebagainya. Iya, betul. Dan perilaku ini tuh terjadi karena fitur sticky session dari kita karena udah diaktifin di AWS load balancer-nya. Betul sekali. Nah, di sini terlihat server kedua kami. Jadi tadi kami memberi penanda untuk server 1 dan server 2. Maka dari itu, tugas besar kami terkait load balancer sudah selesai dan sudah berhasil didemokan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.